Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Fadila dengan NIM 2104219 dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri. Saya akan menjelaskan tentang kasus kegagalan pasar dan peran pemerintah di dalamnya. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Kegagalan pasar juga diartikan sebagai suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Contoh kasus kegagalan pasar, yaitu kegagalan pasar komoditi ikan di pasar antar pulau di PT Kelola Mina Laut Unit Kendari. Pasar adalah tempat untuk melakukan transaksi-transaksi yang berupa permintaan dan penawaran antar individu atau kelompok melalui tawar-menawar. Dalam hal ini, produk yang diminta sesuai dengan yang ditawarkan. Apabila tidak sesuai dengan permintaan, maka pihak pembeli dapat membatalkan transaksi atau terjadi transaksi dengan perjanjian atau kontrak antara pembeli dan penjual. Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, mekanisme pasar akan menyebabkan barang yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan dalam hal yang sangat ekstrim, kegagalan pasar akan menyebabkan pasar tidak terjadi sehingga barang dan jasa tertentu tidak dihasilkan oleh pasar tersebut. Komoditi perikanan mempunyai sifat khusus, yaitu mudah rusak atau busuk. Sifat khusus ini di samping menyebabkan produk tersebut memerlukan penanganan khusus pada pasca panennya, juga memerlukan jangkauan pemasaran yang luas dan berkembang. Oleh karena itu, pemasaran merupakan ujung tombak dalam pengembangan sektor perikanan. PT Kelola Mina Laut adalah salah satu industri perikanan yang berada di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Perusahaan ini melakukan kegiatan pemasaran hasil perikanan di pasar antar pulau, yaitu produk yang dihasilkan dikirim ke Gresik atau kantor pusat, setelah sampai kemudian dikirim ke luar negeri, disesuaikan dari kontrak permintaan bayar. Dalam melakukan kegiatan pemasaran tersebut, pihak perusahaan menyesuaikan dengan jumlah permintaan konsumen. Rata-rata permintaan setiap bulannya berbeda-beda, yaitu berkisar antara 1.300 sampai 1.310 mc per kg dengan ukuran yang berbeda-beda. Dengan jumlah permintaan yang tidak menentu, menyebabkan pihak perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Kegagalan pasar terjadi apabila jumlah permintaan bayar dan kriteria-kriteria produk yang dikirim tidak sesuai dengan permintaan. Berdasarkan hasil penelitian, PT KML mengalami kegagalan pasar berdasarkan ukuran setiap kali pengiriman. Hal tersebut terjadi karena ketersediaan stok bahan baku, yaitu gurita, dari pihak supplier pada bulan-bulan tertentu seperti Juli Agustus tidak dapat memenuhi permintaan perusahaan karena musim paceklik. Tetapi dari pihak supplier juga pada bulan tertentu seperti September Oktober, stok bahan baku melebihi permintaan perusahaan, sehingga PT KML dapat melakukan pemasaran komoditi gurita seringkali mengalami kegagalan pasar. Karena pada saat permintaan banyak, pihak perusahaan tidak bisa memenuhi jumlah permintaan, dan pada saat kelebihan stok, perusahaan tidak bisa menampung bahan baku untuk memenuhi permintaan pada bulan berikutnya. Hal tersebut disebabkan karena pada umumnya komoditi ikan, yaitu gurita, merupakan produk musiman dan mudah rusak. Dan jika produk disimpan dalam waktu yang lama, akan menyebabkan penurunan mutu dan kualitas produk tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Purnomo 2002 yang menyatakan bahwa produk perikanan memiliki karakter mudah rusak
Karena itu, dalam penanganannya perlu dilakukan dengan cepat dan tepat. Apabila cara penanganannya salah, maka tidak mungkin dihasilkan produk perikan yang bermutu baik. Faktor lain terjadi pula pada pemasok atau supplier yang biasanya membawa bahan baku ke PT KML, kadang berpindah untuk menjual bahan bakunya ke perusahaan lain karena memilih harga yang lebih tinggi, sehingga perusahaan kekuasaan kesusahan untuk memperoleh bahan baku. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mansur 2005 bahwa kegagalan pasar terjadi karena kekuatan pasar yang menyebabkan kegagalan pasar, yaitu produsen yang memiliki kekuatan pasar atau monopoli memilih mengenakan harga yang lebih tinggi sebesar satu satuan dari biaya marginalnya dengan tetap memperoleh keuntungan. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar di PT KML adalah pemeriksaan kualitas produk sebelum dikirim yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak memenuhi standar, sehingga produk yang dikirim ke Gresik mengalami penurunan harga. Produk dinyatakan penurunan harga apabila kriteria produk tersebut terletak di luar batas dan batas bawah dari batasan spesifikasi yang telah ditetapkan. Spesifikasi yang dimaksud adalah kriteria yang harus dipenuhi produk tersebut dalam memenuhi kemampuannya untuk berfungsi sebagaimana mestinya produk dibuat. Besarnya kegagalan pasar pengiriman komoditi gurita dari PPS Kendari ke Pelabuhan Gresik berdasarkan ukuran setiap kali pengiriman, yaitu terjadi karena faktor musim yang menyebabkan pihak perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan karena musim paceklik dan melebihi jumlah permintaan karena musim puncak. Peran pemerintah dalam mengintervensi kegagalan pasar itu. Kegagalan pasar atau market failure adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan atau eksternalitas seperti rusaknya ekosistem lingkungan. Negara atau pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan menyediakan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat. Peran penting pemerintah baik secara langsung dan tidak langsung dapat dalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari timbulnya eksternalitas, khususnya dalam sampingan bagi lingkungan alam dan sosial. Pada umumnya sektor pasar, sektor swasta tidak mampu mengatasi dampak eksternalitas yang merugikan seperti pencemaran lingkungan yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Jika peran pemerintah tidak hanya mengintervensi pasar saja, melainkan menjaga keekosisteman, contohnya saja pasar ikan. Untuk menjaga keekosisteman laut, para perusahaan pasar ikan harus dituntut menjaga kelestarian laut juga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.